Hari ini renungannya berjudul, "Maaf, saya tidak punya waktu." Adik-adik, pasti kamu sering mendengar perkataan tersebut kan? Jangan-jangan kamu sering juga mengatakan, "Mana ada waktu lagi? Waktu kita sudah sempit, waktunya habis, kita kekurangan waktu." Banyak sekali kita menjerit tentang kekurangan waktu kan adik-adik. Waktu itu unik. Waktu tidak bisa kita beli, waktu tidak bisa kita pinjam, waktu tidak bisa kita sewa. Bahkan kita tidak bisa menambah waktu. Setiap orang sudah diberikan waktu 24 jam sehari. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Namun sebenarnya persoalannya bukan karena kita kekurangan waktu adik-adik. Melainkan pada cara kita mengatur dan mempergunakan waktu. Cara mengatur dan mempergunakan waktu itu tergantung cara pandang kita terhadap waktu. Apakah kita melihat bahwa waktu itu adalah sesuatu yang berharga sehingga kita mempergunakan dan mengaturnya dengan sebaik-baiknya dan sehemat-hematnya? Atau sebaliknya juga, kita melihat waktu itu kurang berharga sehingga kita memboroskannya dan menyia-nyiakannya. Adik-adik, faktor kepribadian dan budaya menentukan kita tentang waktu. Juga faktor kepercayaan sangat menentukan cara pandang kita tentang waktu dan mempergunakannya. Alkitab memandang bahasanya waktu adalah milik Tuhan. Waktu adalah pemberian Tuhan yang diberikan kepada manusia, bukan karena hak manusia itu saja, tetapi karena pemberian yang anugerah. Sebab itu, cara kita mempergunakan waktu adik-adik itu yang maha penting. Ada 3 nats akan Kak Masta bacakan. Kolose 4 ayat 5. Hiduplah dengan hikmat, pergunakanlah waktu yang ada. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan terakhir Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Adik-adik, dari ketiga nats tersebut, tampak penekanan pada cara menggunakan waktu yang bijak, baik, berdaya guna, seksama, dan tepat guna. Dalam pengertian juga termasuk penggunaan waktu yang seimbang dan utuh, seperti bekerja dan beristirahat, belajar dan bermain. Adik-adik, menurut cerita Kejadian, Allah menempatkan manusia di bumi untuk bekerja, tetapi Allah juga memberikan waktu untuk beristirahat. Jadi, kalau kita mengatakan maaf tidak ada waktu, artinya kita tidak jujur adik-adik. Tuhan memberikan kita 24 jam. Namun kita tidak menyediakan waktu. Yang perlu sebenarnya adalah itikat atau niat kita untuk menyediakan waktu adik-adik. Sediakanlah waktumu untuk berdoa, sediakanlah waktumu untuk baca firman, sediakan waktumu untuk mendengarkan renungan Kak Masta, sediakan waktumu untuk belajar, membantu orang tua. Juga bisa juga sediakan waktumu untuk bermain. Adik-adik, sediakan waktu untuk begitu banyak hal yang indah dalam hidup ini, sehingga hidupmu sangat berarti. Asalkan kita mau dan mampu mengatur waktu. Kita semua diberi waktu adik-adik. Sekarang waktunya belajar di rumah, beribadah di rumah. Bagaimana kamu mengelolanya? Bagaimana kamu mempergunakannya? Apakah kamu lebih banyak bermain daripada belajar? Berapa lama berlangsungnya waktu kita tidak tahu. Kita tidak dapat mengaturnya, hanya Tuhan yang bisa mengaturnya. Namun bagaimana kita menggunakannya waktu dengan baik, itulah yang dapat dan perlu kita atur. Demikian renungan Kak Masta, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk mengatur waktu dengan lebih baik lagi. Amin. Yesus memberkati. Shalom.